Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kalau saat sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Berterima kasih kami selaku koordinator kaum pria di tempat ini atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya. Biarlah melalui pertemuan ibadah kita saat sore malam hari ini kita sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulaikan acara kita saat sore hari ini, sama-sama kita mau berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan, kalau kami boleh merasakan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari yang boleh kami lewati, sehingga saat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan menikmati setiap pujian, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Sujarwo Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan, pengasihan yang daripada Tuhan memimpin menyertai kami semuanya, Bapak Yusak dan tim. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan saat sore hari ini sama-sama Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan acara pertemuan ibadah kami saat sore hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memimpin, Engkau ya terus beracara dalam pertemuan kami saat sore hari ini. Biarlah Tuhan, atas apa yang kami lakukan saat sore hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami saat sore hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk memulai acara kita saat sore hari ini, karena yang mengundang adalah Pelprip kaum pria, kami undang semua pria-pria yang ada untuk boleh kita naik ke atas mimbar. Kita mau pujikan Mars Pria Pantekosta. Mari pria-pria. Mas Agus, monggo. Pujian ini boleh menjadikan kami semua kaum pria boleh menjadi sesuatu yang semakin hari semakin indah bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar kami, juga bagi gerejanya. Biarlah kaum pria terus mendukung gereja, misi gereja ini untuk menjadi gereja yang semakin berkualitas. Kami pria Pantekosta, bersama seluruh panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantekosta, layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya. Sekali lagi, kami pria Pantekosta, bersama surut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantekosta, layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Yusak Sujarwo. Kita akan menikmati lawatan Tuhan saat malam hari ini. Kami serahkan kepada Bapak Yusak Sujarwo. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya perlu memperkenalkan diri? Perlu ya? Enggak perlu. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mungkin suasananya agak berbeda sedikit karena pasti lagu-lagunya lagu baru, sekalian kita nanti belajar lagu baru. Bersama saya di belakang saya ini ada pemain biola namanya Yola. Beliau anak seorang hamba Tuhan, anak gembala dari Bapak Pendeta Edi Santoso. Kemudian di belakang saya pemain kendang itu namanya Mas Agus Sutopo, jemaat dari Sidoarjo. Beliau paling dekat sendiri rumahnya dengan gereja cuma 30 kilo ya. Jadi kalau ke gereja itu kayak orang akrobat, montor siji digawe wong papat. Nah, tapi luar biasa, Tuhan selalu menolong, amin. Saya berharap di sini yang rumahnya lebih dekat untuk harus lebih semangat lagi. Bahasanya mosok kalah harus lumayan aduh gitu kan. Kemudian yang main piano tinggi, besar, gagah adalah Mas Mika, putra dari Bapak Pendeta Darius Lodoyo, kampung sendiri. Nah, jadi beliau yang bersama-sama dengan saya nginjil dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari pantai ke pantai. Oke, sekali lagi bisa berikan tepuk tangan dulu. Amin. Oke. Saya mau ngomong kasih senyum yang terbaik, ya podo gawe masker kabeh. Ya percuma enggak ketok. Tapi setidaknya dengan saudara mengernyitkan seperti ini, ya kelihatan itu sudah pasti senyum gitu ya. Oke, siap memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bisa ikut nyanyi, monggo saya tambah seneng. Kalau belum bisa setidaknya reng-reng dan berikan tetap semangat hati yang terbaik buat Tuhan. Nah, lagu pertama saya akan memuji dari karangan Pak Paulus. Judulnya Eling. Nah, sederhana kan? Eling. Oke, monggo. Jadi gawe angel
ojo kepaten iman. Gunjang ganjingin donya ora masalah. Wong lek gak kepaten iman awet nom. Pepadange karya dari Mas Anam. Mana Mas Anam mungkin? Oke. Nyuwun sewu Mas, tak nyanyekne dhisik.
Satu lagu yang saya bawakan ini terinspirasi ketika saya pelayanan di Pati. Karena saya ngikuti Google Map, Mbah Google. Akhirnya perjalanan yang seharusnya saya tempuh kurang lebih 7 sampai 8 jam itu sampai 10 jam. Karena enggak tahu kenapa bisa nyasar gitu. Wis kesel luwe nyasar. Klop udah. Lagi BT-BT-nya capek. Tiba-tiba disalip sama truk. Dan di belakang bak truk itu ada tulisan gini. Gusti, aku wis gak rewel. Lo mantep kon. Nah, akhirnya dari situ terinspirasi. Oke, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, apapun yang terjadi, saya harus berkata, lo gak rewel. Dan saya teringat teman saya itu bikin lagu itu seperti ini, saudara. Isuk tempe, awan tempe, matur nuwun. Jadi gini lagunya. Isuk tempe, awan mangan tempe, matur nuwun. Sore tahu, bengi mangan tahu, matur nuwun. Nah, kebetulan waktu itu saya juga bantu anak-anak untuk ngamen. Dilalah ngamen kuwi gak selalu oleh akeh. Kadang lek bejo bejan sak jam wis oleh 40.000, 50.000. Aja ditiru ya. Tapi kadang kalau siang wis sudah 1.000 itu untung-untungan. Dilanjut lagunya gini. Isuk 1.000 tadi isuk tempe awan tempe matur nuwun. Sore tahu bengi tahu matur nuwun. Isuk 1.000 awan oleh 1.000 matur nuwun. Sore ngelu bengi gak iso turu matur nuwun. Nah, tapi saya enggak nyanyi itu dulu. Saya akan nyanyi los gak rewel. Ngelayani itu enggak boleh hitung-hitungan. Mbah Wiji dulu, mbah saya bilang pernah ngomong seperti ini, Yus, kowe besok lek ngelayani Tuhan kudu wani soro, ora wani piro. Wani soro duduk wani piro. Artinya melayani Tuhan tuh anti rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, ngakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak, amin. Aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi, amin. Aku wis gak rewel. Bangkit berdiri ya, nyanyi bareng saya. Oke, bisa beri yang terbaik. Joget sampai keringetan. Darah tinggi mudun, encok kumat waras. Ojo sungkan-sungkan. Halo. Hae. Biyen uripku isone mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong ilang galane. Sajeke Gusti Yesus ana jroning ati. Aku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel.
wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Sekali lagi, wanita saja. Aku wis. Amin. Ngakoni sing wis dadi kersan. Monggo bapak-bapak. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Oh, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan belajar satu lagu, judulnya Nderek Gusti. Nah, saudara bisa nyanyikan ini waktu kita berdoa. Gusti dadi kekuatanku, kutha bebentengku lan keselamatan.ku, astana nganti tanganku, ing sajroning lakuku. Nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, rino lan wengi, sun nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, saestu kula nggih nderek Gusti. Ini komitmen kami Tuhan, mengikut Tuhan selamanya. Tuhan yang ada di depan, kami mengikut Tuhan karena kami percaya di mana Tuhan berada. Dan ketika kami mengikut Tuhan, Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami. Gusti iku pepadangku kang tansah nuntunku ing awan lan wengi, sabdanya iku kanggoku ing sadalan-dalan. Nderek Gusti, nderek Gusti.
saestu pingan kula nggih nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, matur nuwun Gusti, rino lan wengi sun nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, saestu pingan kula nggih nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, rino lan wengi sun nderek Gusti, saestu pingan kula nggih nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, oh nderek Gusti, rino lan wengi sun nderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti, saestu pingan kula nggih nderek Gusti, kula nggih nderek Gusti, kula nggih nderek Gusti. Oh, sun nderek Gusti, sun nderek Gusti, matur nuwun, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh, kula wamung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulu selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, kula mung pracaya, kula mung pracaya dengan iman, ora bakal dengan iman, dengan iman. Amin. Selaminya hatiku ayem tentrem, hatiku ros. Amin, amin. Saben dina kula nggih gandol, sekali lagi dengan penuh keyakinan, kula amung, amin, amin, ora bakal nanging uripku selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, saben dina kula nggih gandol Gusti, saben dina kula nggih gandol Gusti. Hanya Tuhan yang menjadi tempat kami bersandar,
tempat kami berharap, Tuhan yang kami andalkan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Ada kuasa dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Rada aneh ya saudara ya. Habis ini kita akan terus menaikkan ucapan syukur, memberikan waktu terbaik buat Tuhan. Seperti tema yang diberikan pada saya, tolong Mas Pika tetap keleningan Mas ya. Suasananya biar lebih mantap. Wah, ya. Dimana temanya 42 tahun Pelprip GBDI Theophilus melayani Tuhan, berguna bagi sesama, menjadi imam keluarga dan berguna bagi gerejanya. Dari tema yang diberikan ini, dan saya percaya seperti Mars pria Pantekosta, kita mendapati jelas bahwa ketika Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, urip ning donya kuwi ternyata ora mung mampir ngombe. Kita tidak hanya sekedar dipanggil, kemudian dipersiapkan, mati, masuk surga, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ketika Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang percaya, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya ketika jadi orang Kristen, ketika dipanggil Tuhan, itu punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kemudian kita selesaikan. Dengan kata lain, saudara dan saya ketika dipanggil Tuhan itu adalah anugerah, itu adalah berkat Tuhan. Sebab wong Jawa ngomong ini, saelek-eleke dhewe, dhewe iki duta Kristus. Mau bagaimanapun juga ketika saudara dipanggil menjadi orang percaya, kita itu wakil Tuhan di bumi ini. Kita bertanggung jawab, kita punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan. Tugas kita itu apa sih? Tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan adalah kita bertanggung jawab untuk menggambarkan ulang Allah dan menyelesaikan seluruh kehendak Allah di bumi ini yang diberikan kepada kita. Sehingga dunia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu nyata. Dengan kata lain seperti ini, ketika saudara dipanggil jadi orang percaya, saudara tidak hanya disiapkan, oke, saya dipanggil, saya dibaptis, saya jadi orang percaya. Kemudian disiapkan setiap hari itu hanya untuk nanti lek sewaktu-waktu dipanggil Tuhan aku siap. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ada tugas dan tanggung jawab di mana tugas dan tanggung jawab itu harus kita selesaikan, harus kita kerjakan. Dengan tujuan apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan tujuan apa? Injil bisa diberitakan. Dengan tujuan dunia itu bisa melihat bahwa kehidupan yang ideal itu seharusnya seperti ini. Makanya tugas kita itu dikatakan abot yo abot, dikatakan ringan yo ringan. Abot kalau kita mengerjakan dengan kekuatan sendiri, ringan kalau kita mengerjakannya bersama Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Bagaimanapun juga jeneng wong Kristen, kuwi wis uripe kaya ning akuarium. Semua orang bebas menilai dan melihat kita. Suka tidak suka, mau tidak mau. Oleh sebab itu jangan pernah saudara dan saya menyamakan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang yang belum kenal Tuhan. Contoh, kenapa Tuhan? Kalau dia boleh, saya tidak boleh. Ingat, Tuhan itu suka membedakan antara orang percaya dan orang tidak percaya.
Saudara mungkin pernah ingat kasusnya orang Israel di Mesir. Sementara bangsa Mesir mengalami tulah, tetapi bangsa Israel yang tinggal di Goshen itu tidak mengalami tulah. Artinya mau tidak mau Tuhan pasti membedakan. Oke, seluruh dunia mengalami pandemi. Kita nikmati bersama-sama, kita jalani bersama-sama, kita ngalami bersama-sama. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin sempat antri minyak goreng. Nah, itu salah satu bentuk kesusahan. Tapi itu kan bisa jadi seni. Saya dulu SD sempat berpikir, kenapa sih mesti diajari baris berbaris, ya kan? Ternyata gunanya kan kelihatan sekarang kan? Nah, ilmu itu kita bisa pakai untuk ngantri minyak goreng gitu. Gak apa-apa, dunia sedang mengalami kesusahan bersama-sama. Tetapi anak Tuhan harus berbeda. Halo? Anak Tuhan harus berbeda. Justru di tengah kondisi seperti ini kesempatan saudara dan saya untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu nyata. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membedakan. Podo lu ini, podo. Podo susah, podo. Sama-sama ngantrinya, sama. Tapi sukacita yang di dalam itu yang membedakan. Nah, saya bersyukur beberapa tahun lalu, kurang lebih tahun 2012, saya dipanggil Bapak rohani saya. Dia ngomong seperti ini, kamu kan pelayanan ke desa, sering pelayanan ke desa-desa. Nah, coba kamu mulai berdoa, karena sudah berdoa saya, untuk kamu bikin lagu-lagu Jawa. Supaya ketika pelayanan ke desa-desa itu bisa nyambung. Saya itu bingung saudara, senadyan aku ki wong Jawa tapi silang Jawa nih. Betul. Saya tuh kalau disuruh ngomong Jawa apa ya, kromo wis nyerah saya. Tapi karena pelayanan mau tidak mau akhirnya saya kerjakan. Dan lagu Gandol Gusti itu lagu pertama yang saya bikin. Nah, ketika saya bikin lagu itu jelas Tuhan tuh ngomong seperti ini. Eling yo, ingat kamu gak punya siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kamu andalkan di dalam pelayananmu. Kamu tidak punya sponsor, kamu tidak punya siapapun. Akhirnya saya bikin lagu itu. Sementara saya bikin, saya tahu persis ini yang harus saya kerjakan. Saya tidak boleh mengandalkan siapapun. Nah, seharusnya hal yang sama itu dihidupi, dilakukan oleh setiap orang percaya. Dalam situasi kondisi kurang lebih 2 tahun ini kita akan mengalami pandemi. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Halo? Justru ini kesempatan saudara dan saya untuk benar-benar bergantung pada Tuhan lewat firman-Nya. Kesempatan kita untuk benar-benar gandol, memegang sesuatu yang tidak bisa goyah. Firman Tuhan katakan seperti ini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Jabatan bisa lenyap enggak saudara? Mungkin dulurmu, pakdemu, budemu, bulekmu, saudaramu yang punya jabatan, sing duitnya akeh, yang selama ini saudara andalkan, kira-kira bisa bangkrut enggak? Mungkin saudara berkata seperti ini, gak apa-apa, aku sih duit dekengan, orang kuat. Saudara, jabatan itu tidak kekal. Orang kuat tidak selalu kuat dan tidak selamanya kuat. Yang ada di bawah langit dan di atas bumi itu bisa lenyap. Wong langit dan bumi yang kelihatannya kekal aja lenyap. Apalagi jabatan, materi, uang itu bisa lenyap. Kalau saudara megang teguh, mengandalkan yang bisa lenyap, yang bisa goyah. Ketika yang goyah itu digoncang, jabatan digoncang, saudara ikut goncang enggak? Halo? Mungkin Pak D saudara yang bintangnya di sini ting retel akeh gak terhitung.
bintang 7, bintang 8, apa lah. Ketika itu digoyang, sementara saudara ngandalkan dia. Saudara ikut goncang enggak? Ini kesempatan untuk kita benar-benar yang namanya bersandar penuh, mengandalkan penuh, gandol penuh dengan Gusti. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, dunia itu bisa melihat, oh ternyata wong Kristen itu beda yo. Mau digoncang model apa ae, imane ndak goyah. Ini yang dinamakan strong, kuat. Godaan dari luar, tantangan dari luar, cobaan dari luar itu tidak akan bisa menggoyahkan. Ketika kita tidak goyah, orang lain itu bisa melihat. Benar. Beberapa kali saya ketemu dengan teman saya, ngomongnya seperti ini. Sak biasanya. Kowe tak delok kok beda ya. Isinya cuma nyanyi, jalan-jalan. Dia enggak ngerti. Itu bukan jalan-jalan, sebenarnya itu pelayanan gitu. Tapi kan kelihatannya kok happy-happy terus. Tak delok gak peduli pandemi, Covid gak Covid. Enjoy. Saya ngomong. Itu bukan karena saya. Kuwi ngono goro-goro sing ngejat Lombok. Wah, kesempatan saya ngomong soal Yesus. Tugas saya, tugas saudara, ketika Tuhan panggil saudara untuk menjadi orang percaya, adalah menggambarkan ulang Allah di dalam hidup kita, supaya ketika dunia melihat kita, dunia itu bisa melihat di dalam dirimu ada Tuhan. Jangan mempersulit orang untuk ketemu Tuhan dengan berkata seperti ini. Sorry ya lur ya, ojo ndelok aku, ndelok Tuhan. Saiki logikane, Tuhan itu ketok ndak? Bagaimana orang bisa melihat Tuhan kalau nggak lewat hidup kita? Kira-kira orang lain yang nggak kenal Tuhan kangelan ndak? Jangan sampai seperti ini. Biyen lho ya, sebelum ada orang Kristen di desa ini aman. Saya kira juga nek kowe wong Kristen malah pitikku sering hilang. Nah, repot nang ngono kuwi. Seharusnya keberadaan kita itu orang itu bisa lihat seperti ini. Aku bisa melihat di dalam hidup itu ada roh yang berbeda. Sementara yang lain gonjang-ganjing, awakmu tetap tenang. Senajan tak delok iki kowe iki kere. Maksudnya kere gak di duit gitu. Tapi aku melihat engkau punya sukacita, damai sejahtera. Piye carane? Nah, itu tugas kita. Menggambarkan ulang Allah di dalam hidup kita. Itu tugas kita. Oke? Oleh sebab itu, kita harus menghasilkan buah. Kalau di Filipi 1 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Artinya kalau kita mati, pastikan kita mati di dalam Kristus. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, kita harus bekerja, memberi buah. Itu tugas kita. Karena kita ini utusan. 1 Korintus pasal yang ke 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara itu utusan Kristus. Coba lihat kiri kananmu. Ngomong seperti ini. Saya elek-elekku, aku utusan Kristus. Saya coba ngomong kiri kanan. Tapi lek ngomong elek rasanya kok ngenyek gitu ya, ngenyek Tuhan ya. Kadang orang Kristen salah apa? Minder. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Wis ireng cili urip pisan. Saudara ini utusan Kristus. Halo, amin. Tanamkan dalam diri kita, aku ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk jadi contoh dan teladan bagi banyak orang, supaya lewat hidupku nama Tuhan dipermuliakan, Yesus diperkenalkan. Kita itu utusan Kristus. Oke? Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ingat,
kita itu utusan Kristus. Yang namanya utusan itu tidak pernah membawa namanya sendiri. Dia selalu membawa nama yang mengutus. Oke? Artinya dimanapun saudara berada, saudara ini bertanggung jawab, punya beban membawa nama Tuhan. Ayo kita mulai hati-hati ya dengan hidup kita ya. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau bojone loro gak apa-apa, masa aku gak oleh. Salah. Sudah bukan levelnya. Jadi seharusnya kita mikirnya bukan lagi iki dosa gak ya? Oh ini berdosa ini. Enggak. Seharusnya level kita lebih naik lagi. Apakah ketika saya melakukan suatu pekerjaan A berguna atau tidak? Membangun atau tidak? Karena kalau kita masih mikirnya iki dosa, iki gak dosa. Itu jadi dasar banget. Utusan itu enggak seperti itu. Mikirnya itu sudah jauh levelnya. Saya ingat pertama kali merintis di Tanggulangin dulu. Namanya saya hidup bermasyarakat ya kudu melu nyangkruk gitu kan. Ya saya nyangkruk sudah tiap malam sama bapak-bapak itu. Saudara tahu sendiri, lek bapak-bapak kumpul sing diceritane apa? Pertamanya sepak bola kan. Makin malam ceritanya makin horor. Wus macam-macam wis, gak usah diceritain. Wih nyerempet-nyerempet. Kemudian selalu ada donatur. Ya apa rek? Kumpul. Gak enek. Ya kuwi lah. Kayak arek TK mosok kopi banyu putih tok rek. Ayo. Akhirnya gelas-gelas penghormatan mulai diedarkan. Wes ya. Pas kena aku, saya selalu ngomong gini, sepurane Pak, kula mboten ngombe Pak. Wis gak apa-apa sithik ae penghormatan, sepurane kula gak ngombe. Jek tadi bola to gak ngombe. Ya wes. Dan itu terus. Dan saya tegas, enggak. Tapi saya tetap bergaul dengan mereka. Sampai satu ketika teman saya itu mencari saya. Dia tanya, Nyon Sewu, rumahnya Pak Pendeta Yusa itu mana ya? Dia, Pak Pendeta Yusa, ya orangnya kecil manis ganteng titik. Akhirnya ditunjukin, oh itu. Udah, besoknya pas kumpul-kumpul lagi, saya dicabrek, alah Pak, sampean ini pendeta toh ternyata. Mangkano tidak ngombe gak gelem. Tidak nyerempet-nyerempet cerita soal rondo gak gelem. Saya ndak harus ngomong, ojo aku pendeta gak ngombe. Enggak. Saya harus tunjukkan. Ini loh saya berbeda. Dan mereka bisa melihat. Nah, saya percaya ketika setiap orang percaya mempunyai sebuah kesadaran. Ini loh hidup yang seharusnya kita kerjakan seperti ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita ndak lagi hidup berkutat di masalah yang sama. Jatuh bangun dalam masalah yang sama. Karena kita sudah sadar. Mindset, cara berpikir. Yang kita bangun itu adalah seperti ini. Aku ini hamba Tuhan. Uripku didelok wong akeh. Nah, coba seperti ini. Cara berpikir seperti ini tidak harus dimiliki oleh pendeta. Tapi setiap orang percaya harus memiliki cara berpikir yang sama. Aku ki wong Kristen. Aku ki hamba Tuhan. Aku ki anak Tuhan. Aku kudu urip bener. Supaya aku bisa berdampak bagi banyak orang. Loh. Ya saya harus sesuai dengan temanya kan. Kalau temanya seperti ini kan berarti khotbahnya harus gini kan. Enggak abot kan? Enak, enggak abot ringan. Nglakoni nih sing rodok kerja keras gitu kan. Oleh sebab itu ini yang harus kita kerjakan. Jadi saudara dan saya dipanggil enggak hanya omong mampir ngombe, tapi punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan, yaitu menggambarkan ulang Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini utusan, kita ini garam dan terang. Yang namanya terang itu dimanapun berada pasti ketok. Mau saudara ndek pucuke gunung, kalau namanya terang, kegelapan itu pasti kalah. Sekecil apapun terang itu. Garam juga seperti itu.
Oleh sebab itu yang namanya terang sudah seharusnya dia bisa bersinar terang di tengah kegelapan, bukan sebaliknya. Makanya ada banyak orang motone loro. Karena apa? Terang kumpul terang kabeh. Jadi silau. Pewadang senangannya kumpul pewadang kabeh. Saya tidak ngajar saudara untuk hidup dalam pergaulan yang salah, enggak. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita berada di tempat yang gelap, itu kesempatan kita menjadi terang. Demikian juga keberadaan kita sebagai garam. Garam itu enggak perlu menyatakan dirinya, ini loh aku asin, enggak. Tapi setiap orang merasakan lek asin pasti uyah. Lek keringet ya itu beda ceritanya gitu ya. Karena kita ini utusan Tuhan. Kita utusan Allah. Oleh sebab itu berbanggalah, berbahagialah. Karena kita menjadi orang percaya itu anugerah. Enggak semua orang bisa menyadari ini. Oleh sebab itu ini yang harus kita kerjakan. Supaya kita bisa menggambarkan ulang Allah. Supaya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Satu, layanilah Tuhan. Ketika bicara soal melayani Tuhan, saya tidak ngomong bicara soal jadi WL, jadi singer, jadi pengkhotbah, pemain musik, enggak. Tapi ini bicaranya tentang keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan yang sangat pribadi saudara dengan Tuhan, di mana ketika saudara terhubung secara intensif, secara benar-benar pribadi intim dengan Tuhan, saudara akan memiliki sebuah nature atau sifat dasar kudune mirip Tuhan. Contoh, kalau saya dipanggil Pak Jokowi ke istana, kira-kira saya harus menyesuaikan cara berpakaian saya atau Pak Jokowi yang menyesuaikan dengan saya? Suatu misal nih, saya paling suka pakai kaos oblong kupluk. Kalau saya dipanggil Pak Jokowi, tolong Mas Yusa bisa ke istana kita ngopi bareng. Kira-kira kalau saya dipanggil Pak Jokowi, apa yang saya lakukan? Apakah saya tetap pakai celana 3/4, kaos oblong kupluk? Nah, saya harus menyesuaikan aturan-aturan yang dibuat oleh istana. Gimana kalau saya dipanggil oleh presiden? Ya kan? Saya harus pakai pakaian yang rapi, minimal batik, minimal rambutnya gak acak-acakan. Kalau setiap hari saya dipanggil, otomatis saya harus menyesuaikan cara berpakaian saya, sikap saya, cara saya bicara. Kalau tiap hari terus ketemu Pak Jokowi, kira-kira cara berbicara saya, sikap saya, cara berpakaian saya berubah enggak? Berubah. Sama. Orang kalau tiap hari ketemu dengan Tuhan, Tuhan yang menyesuaikan dengan pribadi kita atau pribadi kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan? Pribadi kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu kudus, berarti kita harus memacu diri kita untuk menjadi kudus. Karakter kita. Jadi orang nak cerita nih, uang ngomong, aku loh doa aku akeh. Tapi tidak ada perubahan, tidak ada ceritanya. Ketika saudara dan saya intim terus membangun diri kita. Untuk kita gimana caranya bisa memiliki hati yang sama. Karena kita bicara soal melayani. Saudara jangan membayangkan gini, Tuhan duduk-duduk terus saudara kasih teh ini Tuhan, enggak. Ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita, derek Gusti, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ketika bicara soal Tuhan menyertai kita, bukan seperti ini, saya kemanapun, yang penting Tuhan ingin laku, enggak. Harus sebaliknya, kata Tuhan menyertai, itu adalah kemanapun Tuhan berjalan, kita yang ngintil di belakangnya. Itu menyertai. Karena apa? Ketika Tuhan bertahta dalam hati kita, kita enggak punya hak untuk memerintah Tuhan, tetapi Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita menurut kehendaknya. Saya bikin lagu gini. Apa sing dadi karepe Gustiku, niku kudune sing tak tindakake, senadyan ora cocok karo atiku.
nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Saya dapat lagu itu ketika saya pelayanan. Saya merasa bahwa sesuai dengan talenta yang saya miliki. Wah. Dan saya merasa bahwa kalau saya nyanyi, uang iso turu. Mbok turune karena keberbeken. Sehingga ketika saya ditawari untuk ikut namanya training pujian dan penyembahan, tak iyani. Ketika saya ikut training, tiba-tiba ketika saya tampil jadi choir, saya dipanggil sama salah satu pendeta, gembala distrik di gereja saya yang lama. Saya dipanggil, dia tanya seperti ini, kamu ikut pujian dan penyembahan, sing ngokon sapa? Loh, kaget toh. Saya pikir ketika saya dipanggil, saya itu diapresiasi. Wah, ini Yusa ini luar biasa ini. Suaranya apik, berinisiatif untuk jadi WL, untuk jadi singer, untuk jadi pemimpin pujian. Memang waktu itu saya melayani di sebuah gereja yang sekali ibadah itu 1.500 sampai 2.000 orang. Itu kan keren ya kalau pemimpin pujian sebanyak itu ya. Saya bisa sapa jemaat shalom, woy. Shalom, shalom, shalom. Wih, keren itu. Yang di belakang mana suaranya? Wih. Pasti saya pakai jas, pakai dasi, pomade, shred, gitu ganteng nih. Tetapi ketika saya dipanggil pemimpin saya, bukan pujian, bukan penghargaan yang saya terima. Tapi sebuah pertanyaan, sing ngongkon sopo? Kan gak enak. Aku iki wis ngoyo, melu training, sing latih wong Batak. Saudara tahu sendiri wong Batak ambekannya ada nadanya. Woi, itu pulang sampai malam-malam, cuma ditakoni, sing ngongkon sapa? Tapi dari sini saya belajar bahwa hidup maupun pelayanan kita itu bukan apa yang menjadi maunya kita, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Walaupun itu tidak cocok dengan hati saya. Saya tanya, loh kalau gitu pelayanan saya apa Pak? Saya tidak tahu, kamu doa tanya Tuhan. Loh, wis dipanggil pelayananmu gak neng kono. Saya kon tanya sendiri, masih suruh berdoa sendiri. Lah lari repot. Akhirnya saya berdoa dan oleh gak enak memang. Akhirnya saya berdoa dan saya dapat sebuah pernyataan, saya harus melayani anak-anak jalanan. Wes sudah kayak iso tampil wes. Melu ngamen, tambah wireng ini permanen kayak iso balik. Tapi satu hal, ketika Allah bertata dalam hidup kita, kita itu hanya sebagai anaknya, sebagai pelayan, sebagai hambanya. Dan ketaatan kita ketika kita terus melayani Tuhan, kita bisa praktekkan ke jenjang berikutnya, melayani keluarga, menjadi imam. Jangan pernah lelah berhenti buat anak saudara. Mungkin rasanya kok gak enak jawaban, tapi jangan pernah keluar kata-kata negatif dalam mulut kita. Kita semua mengalami masalah yang sama. Pak, anakku saiki kok oleh karo HP ceket, untuk tak sawat sandal kadang gitu kan. Tapi apa meneh? Kita sudah memberi nasihat sudah. Kita sudah ngomong, kita sudah pendekatan. Kalau zaman dulu sering ada istilah anak terhilang. Tapi tahu enggak, zaman sekarang ini bukan hanya anak terhilang, bapak yang terhilang banyak. Karena apa? Pulang dari kantor anaknya gak nganggep. Sudah punya bapak sendiri. Apa? HP. Lek kadung main game. Mangan sih. Ya Pak. Wis ngono kuwi. Tapi percayalah, kalau kita berdiri sebagai imam, kita bisa berdoa buat anak kita. Pak, apa hanya berdoa? Loh, wis diomongi gurung. Wis toh. Berarti kan tinggal didoakan. Tinggal kita perkatakan. Jangan pernah keluar kata-kata negatif. Saya percaya kalau wong Jawa ngomong mandi guneme dhewe. Saya katakan terjadi perubahan walaupun belum terjadi saat itu juga.
Kalau kitab Amsal katakan seperti hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya dia akan memakan buahnya. Saya percaya ketika saya berdiri sebagai seorang imam, saya bawa anak saya bawa keluarga saya. Ada belas kasihan Tuhan di dalam hidup saya. Jangan pernah berkecil hati. Yang penting pertama tadi harus dikerjakan. Ayo bapak-bapak, intimo karo Tuhan. Doa itu bukan hanya tugasnya ibu-ibu. Tapi memang sak repotan, lek jenenge berdoa mesti akeh ibu-ibu nih. Tak delok bapak-bapak jarang. Kan saya doa di rumah, ya wis lah, doa di rumah wis. Gak apa-apa, gak usah ngomong aku lek ngono. Tapi yang penting gini, imam itu identik dengan apa? Korban. Identik dengan persembahan. Identik dengan hadirat Tuhan. Jadi hal yang normal kalau bapak-bapak itu dekat dengan Tuhan. Oke? Amin. Melayani Tuhan. Kemudian melayani apa? Menjadi imam buat keluarga. Naik jenjang berikutnya. Apa saudara? Melayani dan berguna bagi gerejanya. Betul? Gereja itu bicara tentang 3 hal. Yang pertama bicara soal keluarga Allah. Yang kedua bicara soal bait Allah. Yang ketiga bicara soal tubuh Kristus. Oke, saya tidak bahas semuanya. Tapi seperti ini saudara. Saudara ketika kita bersatu sebagai anggota keluarga yang baru. Eling, saelek-eleke, lek terjadi apa-apa, iki kudu dulurmu kabeh. Ada yang punya anak di sini? Loh, belum punya anak semua? Oke. Ada yang punya anak? Angkat tangan. Ada yang anaknya 2? 3? 4? Oh, ada yang 4? Oke. Saudara pernah melihat enggak anak saudara itu bertengkar? Enggak pernah? Wah, luar biasa. Saya harus banyak belajar ini. Saya itu punya anak jaraknya 8 tahun. Tak pikir gak tahu gegeran, ya tetap gegeran. Enggak ngerti sing gede sing jarak, sing godo atau sing cilik. Tapi saudara perhatikan, ketika anak saudara berantem, pernah enggak anakmu ngomongin, wes gak dulur-duluran, gak padein, pernah enggak gitu? Enggak pernah kan? Saudara pernah marahi anak saudara enggak? Sering. Ibu-ibu itu kalau marahnya enggak sampai terdengar sampai 15 rumah dari rumah saudara, itu kurang sangar ya Bu ya. Les kadang bengok, wahai itu sudah rocker dadaan. Pernah enggak ketika saudara nasihati anakmu, saudara marahi anakmu, disiplin anakmu, terus anakmu ngomong ini, wis gak bapak-bapakan, pernah enggak? Enggak pernah. Karena dia apa-apa nih, kuwi ngono dulurmu, kuwi ngono bapakmu. Sama. Ketika saudara hidup berkomunitas dalam sebuah gereja, gak usah ado-ado. Sing sak kuplik ini aja. Apa sak kuplik ini? Sak uprit. Iki ngono dulurmu. Kadang selisih paham itu ada. Bener gak? Wong satu kepala aja, satu pikiran. 2 kepala, 2 pikiran. 3 kepala, 3 pikiran. 500 kepala berapa pikiran? Maka no, pendeta itu cepet tuwek. Loh, mikir samunake kok. Saya ngomong ke jemaat, saudara, saya jadi gembala, saya tidak mau mati ngatek dan cepet tuwek. Yesus adalah gembala yang baik. Setuju dengan saya? Gembala yang baik itu apa? Mendengarkan dombanya, betul? Coba perhatikan, pernah enggak Yesus berkata, gembala yang baik itu mengikuti domba-dombanya? Enggak. Gembala yang baik mendengarkan domba-dombanya, setuju. Tapi domba-dombanya itu yang harus mengikuti gembalanya. Itu analogi ilustrasi yang sangat keren banget. Logikanya saudara, wong siji kon ngikuti pikirannya wong akeh ngeluh ndak? Bener ndak saudara? Saya coba memahami satu persatu. Wah, saya bisa mati ngatek, cepet tuwek mati. Logikanya yang paling sederhana gini. Banyak orang mengikuti cara berpikirnya satu orang, itu masuk akal.
Halo? Halo? Makanya dalam hidup bersama, orang oleh saling meksa. Jangan sampai hanya urusan seragam, rapat Natal gak cocok, pengen si jine lorek, si jine batik, si jine pengen blang blonteng, kemudian gegeran wis gak dulur-duluran, oh ideku gak digawe. Loh salah saudara. Ingat, tanamkan ini dalam hidup saudara. Saelek-elek ya Dewi iki. Ketika berkumpul seperti ini, kita ini saudara dalam Tuhan. Lek enek masalah ya diselesaikan. Nah, peran saudara sebagai orang percaya dalam hal ini pria. Saudara harus membangun diri saudara di dalam rumah doa saudara sendiri. Keintiman saudara dengan Tuhan, melayani Tuhan. Supaya apa? Dampak keluarnya itu saudara itu enggak kaboten. Orang enggak ngomongin, wah iso ngomong gak iso nglakoni. Kan seringkali kita ngomong, nak, ojo tiru bapakmu ya. Wes aku berdoa nak, wes ojo kayak bapakmu. Kadang arek cilik saiki pinter ngomongnya. Loh lah aku gak niru bapak, niru sopo? Ini bukan tugas yang mudah. Makanya kalau jadi pria, kalau tidak terikat dengan kebiasaan buruk apapun, itu jauh lebih merdeka. Ngomongnya itu iso los gak rewel. Wong aku gak ngelakoni kok. Wong aku menang kok. Ketika saudara sudah mengerjakan itu dalam ruang pribadimu bersama Tuhan, saudara transferkan, praktekkan kepada keluarga saudara. Kemudian kepada keluarga yang jauh lebih besar lagi. Kita bisa berguna bagi banyak orang lewat komunitas gereja Tuhan. Seperti ini. Hitungannya tuh sebenarnya gini, yang saya maksud itu. Kalau mau bantu, ojo kaduan yang coba dhisik. Yang di dalam ini dulu. Tapi untuk bantu yang di dalam ini, jangan lupa bantu keluarga dulu, seperti itu. Baru berikutnya, jenjangnya lebih luas lagi. Sesama. Ini kesempatan saudara dan saya untuk jadi kabar baik, untuk memberitakan kabar baik dan jadi kabar baik itu sendiri. Kenapa hidup kita itu kadang rasanya gini, kok gak ada variasi nih, membosankan ya. Karena kita tidak tahu panggilan saudara itu apa, panggilan kita itu apa. Padahal jelas sekali Tuhan panggil kita, itu gak sekedar dipanggil, diselamatkan, mati masuk surga, enggak. Saudara punya panggilan yang secara spesifik. Setidaknya saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Lek wong ngomong ini, ilmu gue coba pek dewi. Kalau saudara diselamatkan, bukan untuk diri saudara sendiri. Mulai biasakan ketika ketemu dengan orang, sharing dengan anugerah Tuhan. Berbagi hidup. Saksikan apa yang menjadi, yang saudara alami bersama Tuhan itu apa. Saya percaya ketika kita lakukan ini, kalau Tuhan datang manggil kita, kita sudah berkata seperti Tuhan, aku sudah datang memberi buah. Aku sudah bekerja dan memberi buah dan menghasilkan buah. Amin. Sebagai akibatnya, ketika kita lakukan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berdiri sebagai orang-orang yang bukan orang-orang yang gampang jatuh bangun, bukan orang-orang yang kalah, tidak tahu mau apa. Tapi kita bisa berdiri, ini Tuhan, ini aku. Aku siap, utuslah aku dimanapun aku berada. Saudara bisa jadi berkat di kantor saudara, di komunitas saudara, di kampung, di tengah masyarakat. Sehingga konsep cara berpikir saudara untuk melayani itu tidak hanya pelayanan dalam kutip tanda kutip gini, pelayanan gerejawi, enggak. Di luar sana saudara bisa melayani sebagai hamba Tuhan. Saudara bisa berkata seperti ini, aku ini hamba Tuhan. Aku harus jadi berkat buat kiri kananku, sekelilingku, komunitasku. Jika setiap orang percaya memiliki cara berpikir seperti ini, percayalah, donya kuwi damai. Tantangannya gede, iya. Tapi kita itu punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakan dan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita punya Allah yang ajaib.
percayalah Tuhan kita itu tidak pernah tutup mata kok. Ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Kita tidak perlu berteriak-teriak, Tuhan berkati aku, tidak perlu. Tuhan ngerti kebutuhan kita. Amin. Saya berdoa buat jemaat Theophilus, buat pria-pria Theophilus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Saya lakukan ini, saya ngajar di jemaat. Kalau di tempat kami itu jemaat enek rapote, saudara. Jemaat enek rapote kayak sekolah, kan namanya pemuritan kan. Jadi yo kadang nyeneni jemaat nasihati. Tapi saya bersyukur gini, hampir gak pernah mereka sakit hati. Ketika mereka sadar, iya aku ini keluarga Tuhan. Kenapa gereja kadang gak jadi berkat? Karena orang Kristen tidak memiliki sebuah sikap hati yang strong, kuat. Oke, setiap kita mungkin punya masa lalu dan masalah di dalam rumah kita. Tetapi ingat, kalau saudara punya sebuah sikap kesadaran hati bahwa kita hidup oleh anugerah Tuhan, saya percaya kita bisa jagai hati kita. Gereja gampang pecah karena tidak setiap orang percaya menganggap kiri kanan itu dulure. Saya mau katakan gini, oke, yang saya layani banyak yang usianya jauh di atas saya. Tapi ibu saya, Mak Suti pernah ke sana. Kalau lihat lansianya itu keren, saudara. Nurut banget, padahal mereka sudah tua-tua gitu. Dia nganggap, saya pernah ngajak satu lansia, Pak Jak. Pak Zakaria, saya panggilnya Pak Zek gitu. Kita penginjilan, oke Pak, siapa Yusak? Umurnya sudah 70 tahun, tapi semangat penginjilannya tinggi. Nah, ketika saya ajak ke kampung gitu, ditanya sama yang orang di sawah itu habis ngarit itu, Pak niki sinten Pak? Nah, dia lihat orang itu terus lihat saya. Niki ngeten loh Mas, lek secara umur anakku Mas, tapi lek secara rohani iki bapakku. Dia enggak malu, enggak sungkan untuk mengakui saya bapaknya secara rohani. Maksudnya pripun toh Pak? Wah kesempatan. Lewat kata-kata ini dia bisa nginjil orang ini. Saya cuma lihat aja dan ngegongi dong. Dalam hidup bersama sebuah gereja Tuhan, kelemahan kita adalah salah satunya gini. Kita itu cenderung melihat orang dari tampak luarnya. Halah, gembala ini siapa tuh? Oh si enom. Iya. Saudara gini, Tuhan panggil seseorang itu nggak asal panggil, tapi pasti ada hal yang paling spesifik yang Tuhan kerjakan dalam orang hidup orang itu. Terlepas orang itu punya banyak kelemahan. Oleh sebab itu kita dipanggil, saudara dipanggil, saya dipanggil. Itu bukan jadi pengamat. Bukan jadi orang yang delok kelemahannya orang lain, delok kelemahannya hamba-hamba Tuhan. Jujur saya sedih ketika saya buka di YouTube. Wih rasanya hujat pendeta itu gampang gitu loh. Padahal tak delok wong iki sing menghujat ini nginjil ya ora tahu. Pelayanan turun ke jalan enggak tahu. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil jadi murid. Halo. Kalau saya ngomong kelemahan Bapak rohani saya banyak. Tapi saya bawa dalam doa terus. Saya terus bawa dalam doa karena saya tahu ada banyak orang yang juga berdoa buat saya. Saya bukan manusia super. Saya ngomong ke anak-anak, beberapa anak-anak dari jalan. Saya ngomong gini, ngene lho Rek. Maaf ya pakai bahasa Surabaya nih. Ngene lho Rek. Kon niku lek kate kuat. Ojo delok kelemahan wong. Bangunlah dirimu sendiri.
tanamkan dalam hati saya, aku bertumbuh dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita terus ndelok kelemahan orang, kita tidak bisa bertumbuh. Karena orang itu pasti punya kelemahan, pemimpin punya kelemahan, semua punya kelemahan. Halo, amin. Dan saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Ingat, tugas saya adalah melayani Tuhan. Kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, hatinya itu kayak Tuhan. Seharusnya seperti itu. Bukan berarti kita semua sisi seperti Tuhan, enggak. Tapi kalau setiap orang memacu dirinya untuk intim dengan Tuhan, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Oke, saya sudah intim dengan Tuhan, saya harus kerjakan buat keluarga, jadi imam. Terus lanjut lagi, oke, gimana caranya saya bisa menjadi berkat buat sesama anggota saudara seiman di sini. Lanjut lagi, gimana caranya untuk saya bisa berdampak bagi banyak orang di komunitas. Terus kita pacu diri kita. Saya percaya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk kita ngomong hal-hal yang tidak membangun. Jadi kalau ketemu saudaranya, ketemu orang lain yang diceritakan apa? Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pengalaman hidup bersama Tuhan. Dan ini membuat orang lain diberkati. Ini berapa orang? Anggap aja 50. Lebih ya? Oke. Bayangkan kalau dalam waktu 1 bulan, minimal sebulan sekali, 1 orang bersaksi buat 1 orang. Sederhana gini. Lek minimal 1 bulan sekali, wong siji nginjil. Taruhlah 50. Berarti 1 bulan sekali 50 orang dengar berita Injil enggak? Kalau itu sampai 1 tahun, dia rutin terus memberitakan berita Injil. 50 kali 12 berapa? Wis dihitung dhewe ya. Saya matematika elek aku kemarin. Itu 1 gereja. Kalau ada banyak gereja minimal 10. 50 kali 10 berapa? 500. Betul ya? 500 orang 1 bulan dengar berita Injil. Setahun berapa? Jadi tidak ada ruang, waktu untuk kita tidak berkata-kata, memperkatakan, membagikan hal yang tidak membangun. Kita akan terus memacu diri kita untuk membagikan hal yang membangun. Saya itu diberkati sama mbah saya, Mbah Wiji. Ngomongin ini. Saya ingat waktu itu dirasani tonggo. Umpuk koncone apa? Ya mungkin guyon ya. Mbah saya itu tidak pernah ngurusi omongan wong gitu. Ya tetap sumeh apa ya bahasanya ya. Ya goyang-goyang ngono tok gitu. Kalau saudara mendengarkan suara-suara yang negatif, itu bikin diri kita lemah. Jadi, tidak semua yang negatif itu kita dengar, kita masukkan. Gini, saya kasih analogi. Saudara pernah lihat burung terbang di atas kepala kita? Sering, ya kan? Saudara dan saya bisa ngelarang enggak untuk burung terbang di atas kepala kita ngomong, ojo miber ning dhuwur ndasku ya, kuwi jadi enggak sopan, pernah enggak? Jenenge manuk sing miber ya miber. Tetapi kita bisa mencegah gimana caranya supaya burung yang terbang di atas kepala kita itu tidak nelek di kepala kita. Caranya piye? Nggih topi, nggih payung, entahlah gimana. Kita enggak bisa cegah untuk orang berbicara negatif tentang kita. Tetapi kita bisa menjagai hati kita supaya kita tidak terkontaminasi, supaya kita tidak lemah ketika orang berbicara negatif tentang hidup kita. Salah satunya apa? Kita memperkatakan yang baik. Setiap kita ketemu orang kita bicara tentang kasih Tuhan. Gimana kita bisa berbicara tentang kasih Tuhan? Ya intim dengan Tuhan. Bangun mezbah kita dengan Tuhan. Oke, amin. Sudah berkati hari ini. Kita tidak hanya sekedar mampir ngombe tapi punya tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Menggambarkan ulang Allah di dalam hidup kita. Supaya dunia melihat bahwa kita ini orang benar. Supaya dunia melihat bahwa Allah itu nyata. Sehingga orang bisa meniru apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan gaya hidup kita. Karena Tuhan berkata kita adalah garam dan terang. Kita adalah utusan Kristus. Oleh sebab itu kita harus lakukan setidaknya 4 hal ini. Seperti yang menjadi moto tema dari pria Pantai Kosta yang ke-42 tahun. Melayani Tuhan, menjadi imam buat keluarga, berguna
buat gereja dan melayani sesama, bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Mari sama-sama kita menghidupkan hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandol. Ingat gandol Gusti, bergantung, berharap penuh, bersandar penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saya minta saudara nyanyi dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Saya bisa minta tolong satu pengerja untuk bantu saya jadi singer. Hatiku percaya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku terlepas dari fakta dan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kami yakini, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami, memperbaharui cara berpikir kami, membuat hati kami semakin lembut, mengasihi Tuhan, memiliki kecenderungan untuk terus berjalan dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba bawa setiap jemaatmu di tempat ini. Kami percaya roh yang kuat mengalir atas tempat ini. Kami katakan kami tidak lagi hidup dalam kelemahan, hidup dalam keterbatasan kami. Kami akan terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Allah tentukan kami untuk jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
pingan kula nderek Gusti nderek Gusti rino lan wengi sun nderek Gusti nderek Gusti saestu pingan kula nderek Gusti sekali lagi nderek Gusti nderek Gusti rino lan wengi sun nderek Gusti nderek Gusti saestu pingan kula nderek Gusti kula nderek Gusti kula nderek Gusti. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Amin. Mengikut Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan bukan mau kami. Tuhan akan terus menyertai, memberkati. Tuhan berkati jemaat-Mu Amin. yang ada di tempat ini. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Haleluya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu. Haleluya. Turun atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mulai hari ini hati jemaat-Mu terus tertuju kepada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang terus bekerja atas hidup kami dan tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati waktu dan tempat. Terima kasih ya. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Malam ini sangat spesial ya, ulang tahun dari pria Pantai Kosta yang ke-43 tahun. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Modal utama bapak-bapak para kaum pria sebagai imam kepala keluarga. Apa yang telah disampaikan firman hari ini biar masuk di dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya malam ini pria-pria Pantai Kosta akan mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Kita akan mengalami jamahan Tuhan lewat kebenaran firman yang telah kita dengar. Akan mengubah hidup kita. Kita mempunyai suatu pandangan yang berbeda sekarang. Ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan menikmati janji firman itu tergenapi dalam hidup kita. Terima kasih untuk Pak Yusak berserta dengan tim. Kami sangat diberkati ya. Sebetulnya tadi saya kepingin nyanyi, cuman gak ada yang bisa gitu ya. Yang lagu apa, Nderek Gusti itu loh tadi enak sekali ya. Cuman saya gak bisa ya, kepingin nyanyi. Gak apa-apa nyanyi itu ya, sekali lagi ya kita menutup ibadah kita. Saya makin berdiri, Pak Yusak kita sama-sama nyanyi Nderek Gusti. Mari Pak Yusak pandu jemaat untuk menyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Haleluya. Nderek Gusti syukur rino lan wengi sun nderek Gusti nderek Gusti nderek Gusti syukur saestu pingan kula
Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus, dan ku berbahagia, dan ku berbahagia mengikutmu selamanya, mengikutmu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita menikmati lawatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, siap melawat umat-umat-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu, menjadi hadiah yang terindah malam ini bagi pria Pantai Kosta yang hari ini Kau tambahkan usia 43 tahun Tuhan Yesus. Semakin bertambahnya usia dalam wadah ini, semakin dipakai oleh Tuhan wadah ini untuk memenangkan banyak jiwa. Memakai para pria-pria Pantai Kosta yang ada untuk terus mengabarkan Injil kebenaran-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan pria-pria Pantai Kosta berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi imam bagi keluarga, membawa keluarga-keluarga umat Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin cinta kepada Tuhan. Keluarga diberkati oleh Tuhan, keluarga dipulihkan, kota dipulihkan, bangsa dipulihkan, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah kirim hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau pakai Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Yusak yang ada Tuhan, dengan segala setiap talenta yang telah Engkau berikan. Dimanapun hamba-Mu berada, kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus menyertai, pengurapan dari Tuhan turun ke atas hamba-Mu ini, mengabarkan Injil kerajaan-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Tim yang ada Tuhan yang telah melayani kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga memberkati umat-umat Tuhan yang malam ini telah terkumpul kami memuji memuliakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, limpahkan kasih setia-Mu agar malam ini sukacita ini terus tinggal di dalam kami. Ketika kami meninggalkan tempat ini, suka itu semakin bergelora di dalam hidup kami, dan kami terus memuji memuliakan nama Engkau. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Engkau sertai, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami. Kami akan mengakhiri ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun pria Pantai Kosta. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.